pemikiran mereka berangkat dari dua ini. Jadi mereka gampang sekali menyesatkan, gampang mengkafirkan, hanya persoalan yang sifatnya dipakai dalilnya secara dohir. Contohnya, selain dari ayat inil hukmu illa lillah yang mereka pakai untuk mengkafirkan setiap orang, kadang-kadang dipakai juga dalil bahwasanya Islam itu terbagi menjadi 73. Kemudian semuanya masuk neraka kecuali satu. Dengan dalil itu, hadis itu, mereka mengatakan semuanya itu kemudian masuk ke dalam masuk 73, yang tidak masuk dia. Itu sama sifatnya orang Khawarij kayak gitu. Ada sifat tingkat ekstrim, ada sifatnya agak lembut dikit, soft dikit. Sifat yang agak keras, dikit-dikit kafir. Kafir, 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 kafir. Dalilnya apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum sama Allah itu hukum kafir. Sudah selesai, segampang itu. Ya Allah, sejak kapan vonis itu gampang, akhi? Jessica aja naburkan kopi racun cyanida itu hukumnya lama, akhi. 3 bulan berturut-turut live itu di televisi. Sudah gitu antum suka ngeliatin lagi di YouTube, ngabisin apa pulsa internet. Itu hanya seorang Jessica yang kemudian dituduh menaburkan cyanida. Padahal saat itu apa ikhwan, Masya Allah, pakai kemudian CCTV didatangkan, sampai kemudian dibaca bagaimana gerakan tangannya ketika gelisah, sampai kemudian ahli membaca gerakan didatangkan. Masih belum cukup lagi, didatangkan ahli dari Australia, Masya Allah, sampai sedetail itu. Padahal bukan sunnah hukumnya. Loh, sekarang ada orang ngaku sunnah, lalu kemudian gampang mengatakan sesat. Alasannya apa? CCTV-nya mana? Ahlinya mana? Pokoknya sesat. Masya Allah itu. Makanya kemudian sejak kapan gitu loh, ana dan antum ketika sibuk taklim lalu halal gitu kehormatan orang lain. Ana dan antum gara-gara kumpul di masjid ini lalu kemudian gampang gitu bagi antum untuk memvonis orang. Memvonis orang itu harganya mahal lagi. Jangan kita kira bahwasanya merusak kehormatan orang yang beriman itu murah harganya. Makanya orang Khawarij itu memiliki sifat apa? Kehormatan orang beriman itu tidak ada harganya. Makanya menyesatkan, gampang, membunuh, ringan. Merasa kemudian ketika antum misalkan dapetnya ada teman antum, levelnya masih level 1, ya, belum level tingkat ekstra 4 dia. Ya. Kalau levelnya baru 1, menyesatkan, bisa jadi naik lagi setelah menyesatkan apa? Bisa jadi nanti kalau ada sesuatu, maka kemudian dipukul pun kemudian tidak pernah merasa bersalah. Ekstrimnya, puncaknya apa? Mengkafirkan. Tapi dimulai dari apa? Menyesatkan dulu. Dan itu apa? Ada dua yang sering dipakai untuk menjadi dalil untuk menyesatkan itu. Yang pertama, ada yang suka mengkafir-kafirkan pakai surat Yusuf tadi. Kemudian yang kedua pakai hadis tadi. Hadisnya benar, tetapi dipakai sesuatu yang salah. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib kemudian dibacakan itu surat Yusuf tadi 40, inil hukmu illa lillah, dipakai ini kemudian orang-orang Khawarij itu apa yang dikatakan oleh Ali, kalimatul haq yuradu biha al batil, kalimatnya benar tetapi dipakai sesuatu yang sifatnya batil. Kalimatnya benar tapi dipakai sesuatu yang batil. Hadisnya benar, memang terpecah menjadi 73, tapi dipakai sesuatu yang batil untuk nyesatin setiap orang dengan mudah. Sama dengan orang menggunakan kalimat ruqyah syar'iyah. Ditulisnya apa? Ruqyah syar'iyah, meliputi pelet, pengasihan, santet. Sama dengan itu, kalimatnya benar, dalilnya benar, tapi dipakai sesuatu untuk menyesatkan. Mau sampai kita mendapati ada yang komentar itu, orang yang berusaha untuk mempersatukan kaum muslimin itu berarti membatalkan hadis Nabi yang nama Nabi mengatakan terpecah menjadi 73. Tidak mungkin akan disatukan. Padahal yang memerintahkan kita untuk bersatu siapa? Allah atau Ustadz? Allah atau memerintahkan kita bersatu atau enggak? Antum kok diem sih? Allah itu memerintahkan kita bersatu atau tidak? Siapa yang mengatakan tidak tadi? Allah mengatakan kita wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Apa artinya? Saling kemudian berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Yang memerintahkan kita bersatu siapa? Allah. Ada orang yang komentar, oh tidak mungkin kita ini bersatu karena sudah dinas oleh Nabi terpecah dari 73. Betul, Nabi menyatakan itu, tapi bukan berarti menafikan keinginan kita untuk bertemu di antara orang yang beriman dan memberikan nasihat dalam kebaikan.
Makanya di sini kita mendapati salah satu sifatnya Khawarij itu apa? Pelaku dosa besar itu menurut mereka adalah dosa besar itu kekal di dalam neraka.